Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra Salsabila dari Pendidikan Kimia kelas 5B Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dua uji percobaan mengenai percobaan lemak. Yang pertama ada uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan, dan yang kedua adalah uji kandungan lemak dalam bahan pangan menggunakan metode kertas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Siti Suryaningsih. Yuk kita lihat videonya. Untuk percobaan yang pertama yaitu uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan. Percobaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan yang ditandai dengan perubahan warna pada sampel setelah ditetesi iodin. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah sendok, yang kedua adalah betadin, lalu bahan yang dibutuhkan ada mentega, ada kuning telur, ada minyak goreng baru, ada minyak goreng bekas atau minyak jelantah, dan ada santan. Untuk prosedur pengerjaannya adalah selanjutnya kita akan memulai percobaan dengan meneteskan betadin atau iodin ke dalam sampel. Yang pertama ada margarin, kita teteskan sebanyak 5 tetes dan maksimal 10 tetes, lalu kita amati perubahan warnanya. Lalu kita beri perlakuan yaitu diaduk. Lalu kita pindah ke sampel kedua, yaitu minyak goreng baru. Kita tetesi juga sama seperti tadi, sebanyak 5 tetes. Lalu kita beri perlakuan dengan diaduk. Lalu kita diamkan dulu. Selanjutnya adalah sampel minyak goreng atau minyak jelantah. Kita teteskan sebanyak 5 tetes juga. Lalu kita beri perlakuan yaitu diaduk. Lalu setelah itu kita diamkan terlebih dahulu. Selanjutnya kuning telur. Kita tetesi juga sebanyak 5 tetes. Kita beri perlakuan. Kita gunakan sendok untuk mengaduknya. Lalu kita diamkan dulu. Kemudian yang terakhir adalah santan. Kita teteskan juga sebanyak 5 tetes. Kita gunakan sendok untuk membantu pengadukan. Lalu kita tunggu terlebih dahulu kurang lebih 5 menit. Lalu kita amati perubahannya. Setelah didiamkan kurang lebih 5 menit, dapat kita amati perubahan warna yang terjadi pada tiap sampel. Yang pertama adalah minyak goreng terlebih dahulu.
pada sampel minyak goreng kita dapat melihat bahwa iodinnya sudah cukup tercampur walaupun masih terlihat partikel-partikel iodinnya. Selanjutnya pada minyak goreng jelantah atau minyak goreng bekas dapat terlihat bahwa partikel iodinnya masih terlihat cukup besar di sana. Oke. Selanjutnya pada sampel margarin dapat terlihat bahwa partikel iodinnya masih sangat terlihat jelas seperti pada minyak goreng jelantah tadi. Dan partikel iodinnya tidak tercampur seperti pada sampel minyak goreng. Oke, selanjutnya adalah sampel santan. Pada sampel santan juga masih terlihat adanya iodin di sini yang berwarna merah kecoklatan ini. Dan selanjutnya pada sampel kuning telur. Pada sampel kuning telur tidak terlihat sama sekali ada iodin di sana. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada sampel minyak goreng jelantah, santan, dan margarin merupakan sampel dengan mengandung lemak jenuh karena pada sampel ini masih menyisakan iodin di sana di dalamnya. Untuk kasus minyak goreng baru dan minyak goreng jelantah, kita dapat melihat perbedaannya bahwa pada minyak goreng baru sampel tetesan iodin sudah tercampur merata walaupun masih terlihat sedikit partikel-partikel iodin. Sedangkan pada minyak goreng jelantah kita dapat melihat bahwa partikel iodinnya masih terlihat besar di sana. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar pada minyak goreng baru ini kandungan lemak tak jenuhnya lebih tinggi dibanding kandungan lemak tak jenuh pada minyak goreng jelantah. Karena minyak goreng jelantah ini sudah melalui proses pemanasan atau sudah dipakai untuk menggoreng, sehingga kandungan lemak tak jenuhnya cukup kecil. Oke, selanjutnya pada kuning telur sudah tidak terlihat sama sekali tetesan iodinnya yang menunjukkan bahwa kuning telur mengandung lemak tak jenuh. Oke, mungkin sekian untuk percobaan yang pertama ini. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang kedua. Nah, di sini ada bahan pangan yang akan dijadikan sampel. Yang pertama ada kemiri yang sudah dihaluskan, ada wortel yang sudah diparut, ada air, dan ada minyak goreng bersih, dan ada mentega yang sudah dicairkan. Lalu ada sendok dan ada kertas HVS. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengoleskan air ke kertas ini menggunakan sendok. Jangan lupa sendoknya dibersihkan terlebih dahulu. Lalu mentega, selanjutnya ada kemiri, kita menggunakan tangan saja. Dioles-oles. Selanjutnya adalah wortel, sama menggunakan tangan yang sudah dibersihkan. Dapat kita lihat hasilnya pada mentega. Olesan mentega membuat kertas menjadi tembus pandang. Lalu pada minyak goreng juga membuat kertas menjadi tembus pandang. Pada kemiri juga membuat kertas menjadi tembus pandang dan transparan. Namun pada wortel dan air tidak memberikan kertas efek tembus pandang. Menunjukkan berarti bahwa mentega, minyak goreng, dan kemiri mengandung lemak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.